Bisa saya mulai ya, anak-anak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nanti absennya sambil menunggu temannya. Nanti tetap absen di link biasanya ya, yang ada di grup WA ya. Terus kemarin ada yang nggak masuk, hari ini tetap nggak masuk lagi kayaknya. Siapa itu Andika juga nggak ada ya. Terus siapa yang lagi? Suhada juga nggak ada. Kalau Ada, Ristanto, Bu. oh ada, Ada. ada. Oh iya, oke. Ristanto ada ya, Ristanto? Ya, Ristanto kemarin masuknya terlambat karena nggak tahu jam 8 baru masuk ya Ristanto ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biar kita diberikan kelancaran kesehatan ya, dan materi yang kita dapat hari ini bisa masuk dengan baik, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa ini? Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Lara sudah memimpin doanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Jadi nanti untuk materi tadi malam mungkin sudah dibaca ya. Ada beberapa materi dari link YouTube atau dari buku atau dari media lainnya bisa dibaca ya kemarin ya. Terus untuk teknik penilaian sama juga ya. Sikap saya nilai, terus keaktifan hari ini ya yang sering menjawab pasti ada nilai tambahnya ya. Terus nanti ada LKPD yang harus dikerjakan. Nah, itu juga nanti siapa yang aktif ya, juga ada tambah nilai. Ya, terus untuk LKS nanti di akhir nanti ya, LKS yang kemarin tetap dikerjakan ya. Jadi nanti LKS saya masukkan nilai tugas. Biar kamu dapat nilai yang baik, sebaiknya kamu segera mengerjakan tugas-tugas ya, segera dikirimkan biar dapat nilai yang lebih baik ya. Jadi jangan malas ya. Jadi kalau ada tugas jangan ditunda-tunda. Kalau kamu tunda numpuk lagi ya. Bukan hanya pelajaran IPS saja, mungkin pelajaran lain juga banyak yang menumpuk. Jadi segera dikerjakan ya. Jadi jangan malas-malas. Walaupun kita belajar dari rumah, tetap harus semangat ya, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas ya, biar nilainya bagus. Bentar lagi juga akan ujian dan nanti nilainya buat rapot untuk kenaikan kelas ya, ke kelas selanjutnya, ke kelas 8 ya. Yang kamu baca, kerajaan-kerajaan Islam itu ada apa saja, Laras? Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, terus Kesultanan Makassar, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate, dan Tidore, Palu, Kesultanan Bandung. Ya, ya. Jadi yang disebutkan Laras benar ya. Jadi kerajaan Islam itu kalau kerajaan Hindu Buddha namanya kerajaan, tapi kalau kerajaan Islam disebut dengan kesultanan dan dipimpin oleh seorang sultan ya. Kalau pada kerajaan zaman Hindu Buddha itu dipimpin oleh seorang raja, tetapi kalau di kerajaan atau di kesultanan Islam dipimpin oleh sultan ya. Jadi benar ya. Jadi apa itu kerajaan-kerajaan Islam itu ada beberapa, mungkin tidak hanya itu saja ya. Jadi kalau kamu belajar materi lainnya di materi atau sumber-sumber lain mungkin lebih dari itu ya. Jadi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia mungkin ada kerajaan Perlak ya. Terus mungkin banyak lagi ya. Jadi mungkin kerajaan itu tidak sebesar yang seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam, Demak dan sebagainya ya. Jadi mungkin masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam, tapi mungkin kekuasaannya tidak sebesar pada kerajaan-kerajaan itu ya. Saya akan menampilkan gambar peta. Ini adalah gambar apa? Gambar peta Indonesia. Ya, kelihatan itu ya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan enggak angkanya warna kuning? Lihat. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Yang sudah membaca materi, kira-kira yang nomor 1 itu kerajaan apa? Kesultanan Aceh Darussalam. Iya, betul. Siapa yang jawab tadi?
Siapa yang jawab tadi? Bilqis, Bu. Bilqis ya, Bilqis pintar. Tadi malam belajar ya. Kalau kerajaan Samudra Pasai juga tempatnya di Aceh, Perlak juga di Aceh ya. Jadi yang ada di situ itu yang terbesar adalah kerajaan Aceh Darussalam. Tapi nanti terus yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab itu kesultanan apa? Nomor 2, warna kuning. Kelihatan enggak? Coba Kesultanan Demak. Oke, Demak apa Mataram itu yang nomor 2 itu? Mataram. Nomor 2. Nomor 2 kelihatannya panahnya agak di bawah ya, bukan di atas. Kalau di atas memang kerajaan Demak, tapi kalau agak ke bawah kerajaan apa? Kesultanan Mataram. Iya, Kesultanan Mataram ya. Jadi Kesultanan Mataram itu kerajaan yang bercorak Islam, tetapi kemarin di materi kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Mataram itu juga ada yang bercorak Hindu-Buddha ya, jadi Mataram kuno. Kalau ini Kesultanan Mataram. Kalau di atas mungkin yang di atasnya sedikit Demak ya. Ya, jadi kalau agak ke bawah ini Kesultanan Mataram. Nomor atau siapa yang tahu nomor berapa? Kerajaan apa selain Bilqis, bisa enggak? Nomor 3 Kesultanan Makassar. Ya, siapa yang jawab? Laras Aulia. Siapa lagi yang mau menjawab lagi? Bu, nomor 4 Kesultanan Ternate dan Tidore. Oh iya, ini siapa ini yang jawab? Bilqis, Bu. Nomor 5 Kesultanan Banjar. Iya, siapa ini yang jawab? Jenar. Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Jadi ini adalah gambar Pulau Jawa ya. Di situ ada kerajaan Islam di Pulau Jawa adalah Demak. Berdasarkan peta di atas, letak kerajaan Demak ditunjukkan dengan angka berapa? Ayo gantian biar aktif semua, biar dapat nilai Nomor semua. 2, Bu. Nomor 2 A. Ini siapa yang jawab? Sangsena. 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 Kira-kira betul atau salah? Mungkin lainnya bisa menjawab lagi. Nomor 2 ya Sangsena ya, Demak. Nomor 5, Bu. Ya. Nomor 5, ya jawaban yang betul. Siapa ini tadi yang jawab? Andini. Andini ya, sudah gantian ya. Di Jawa ada berapa kerajaan ya? Ada Demak, ada Mataram, ada Banten. Ya, jadi yang bercorak Islam itu ya. Bagaimana awal berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Awal mula masuknya Islam di Indonesia bermula dari maraknya perdagangan di Nusantara. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia dilintasi oleh berbagai perdagangan dari penjuru negeri pada masa perdagangan kala itu, terutama pedagang dari Arab, India, Persia, dan Cina. Ya, betul ya. Jadi awal berdirinya kerajaan-kerajaan Islam itu dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia, terutama para pedagang ya. Setelah para pedagang itu masuk membaur dengan masyarakat Indonesia, maka ya secara langsung ya muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275. Letaknya di Lok Sumawe ya. Jadi Aceh yang paling atas sendiri itu ya. Jadi ya raja yang pernah memerintah adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir ya. Kesultanan Samudra Pasai ya mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Ya, ini termasuk asal mula kerajaan yang tumbuh berkembang di Indonesia adalah Kesultanan Samudra Pasai ya. Yang kedua ada Kesultanan Aceh Darussalam. Ini juga tempatnya masih di Aceh sana ya, didirikan pada tahun 1513 oleh Ali Muhayyad Shah ya. Kerajaan yang ketiga atau kesultanan yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Ini seperti yang kamu sebutkan tadi ya di peta. Kesultanan Demak adalah kesultanan pertama yang ada di Jawa. Ya, didirikan oleh Raden Patah. Ya, jadi ini kesultanan pertama yang ada di Pulau Jawa. Yang keempat ada Kesultanan Banten ya. Jadi pada Kesultanan Banten ini, Banten juga masih terletak di Jawa ya, di Pulau Jawa. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, ya kerajaan Banten ini mengalami puncak kejayaan pada tahun 1651 sampai 1656
Ya, lambat laun kerajaan ini juga mulai mundur karena sudah diserang oleh bangsa-bangsa asing ya, termasuk VOC. Kesultanan yang kelima adalah Kesultanan Makassar. Ini letaknya tadi di daerah Sulawesi ya, di Pulau Sulawesi Selatan ya. Jadi Kesultanan Makassar ini berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo ya. Kedua kerajaan itu kemudian bergabung menjadi satu, dipimpin oleh Raja Goa ya. Adapun Raja Talo menjadi Mangku Bumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Yang keenam adalah Kesultanan Mataram ya. Jadi kerajaan Mataram itu ada Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha, tetapi yang kerajaan Kesultanan Mataram ini bercorak Islam ya. Di Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan ya. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mengalami puncak kejayaan ya. Tapi lambat laun juga Kesultanan Mataram ini juga mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa hal. Itu nanti tugas kalian ya. Apa? Yang ketujuh, Kesultanan Ternate dan Tidore. Ini berada di lokasinya di Maluku ya. Karena di sana dulunya terdapat kesultanan Islam yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan ya. Jadi karena apa itu? Kemajuan Ternate jadi menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku ya. Jadi keempat kesultanan itu ternyata yang paling maju adalah di kerajaan atau kesultanan Ternate. Maka muncullah perang atau perang saudara ya, juga dipengaruhi oleh pihak luar, Spanyol dan Portugis. Yang terakhir adalah Kesultanan Banjar. Ya, ini berdiri pada abad ke-16 di Kalimantan Selatan ya. Di sana juga terdapat 3 kerajaan yaitu Kerajaan Negara Dipa, Negara Daha, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ya. Ternyata Kesultanan Banjar pun juga mengalami kemunduran ya, sekitar abad 18 ya. Itu sudah ada campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan Banjar ya. Nah, tugas kalian kelihatan anak-anak? Kelihatan Bu. Ya, ini nanti tugasnya. Jadi langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah pengerjaannya ada kolom ya, tabel. Nanti setelah mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, isilah tabel di bawah ini ya. Jadi ada kolomnya, ada nomor, nama kerajaan, tahun, lokasi, nama raja, raja yang mengalami kejayaan pada masa siapa, terus penyebab kemunduran ya. Sudah paham ya? Jadi pertama kamu kerajaan, nama kerajaannya ya, kerajaan misalkan Samudra Pasai. Berdiri pada tahun berapa? Lokasi kerajaan Samudra Pasai itu di mana? Terus nama raja-rajanya ada siapa saja? Yang ada ya. Jadi yang kamu ketahui nama raja pada kerajaan Samudra Pasai itu siapa saja. Terus raja yang mengalami masa kejayaan. Jadi pada kerajaan Samudra Pasai, pada masa kejayaan itu dipimpin oleh sultan siapa ya. Jadi paham ya? Paham enggak? Paham. Dan semua anak aktif harus aktif ya. Jadi jangan yang dapat nilai banyaknya itu saja ya. Jadi semuanya ya berhak mendapatkan nilai yang bagus. Tinggal kalian saja harus aktif ya. Kalau aktif ya tentu saja nilainya berbeda sama yang kurang aktif. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk pertemuan hari ini. Bisa sebelum kita akhiri kita pimpin doa dulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa. Silakan keluar, terima kasih.